Berjalannya waktu Pak, sebulan 2 bulan, nggak berani ngambil sepersen pun. Akhirnya jamaah rahimakumullah berangkatlah ke Masjidil Haram. Kebetulan yang nggak jauh nih tempatnya dari Masjidil Haram. Maka dari Masjidil Haram jamaah rahimakumullah selalu dibawa Pak, kemanapun dibawa itu kotak. Pas mendekati 1 tahun jamaah rahimakumullah diumumin lagi, Bapak jemaah barangkali ada yang kehilangan kotak seperti ini, siapa? Romanya bener Pak, emang rezekinya yang punya kotak jemaah rahimakumullah. Maka akhirnya langsung Pak, diam-diam gitu kan, ini punya saya Pak. Bapak nemu di mana? Nemu di sono. Saya udah nyari-nyari Pak, gak ketemu-temu. Jemaah rahimakumullah, ketika diperiksa ternyata masih utuh jemaah rahimakumullah. Terus apa kata orang yang nemu? Kalau memang saya memang boleh Pak, tolong bantu saya Pak. Saya ini orang fakir miskin Pak, kasih seberapapun. Maka orang yang punya kotak ngotot jemaah rahimakumullah, enggak, saya enggak ngasih. Enggak ngasih. Dengan ikhlasnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai gitu kan terus merengek-rengek gitu, Pak, bantu saya. Saya akan nemuin Pak. Saya kalau mau pakai mah pakai Pak, cuman saya nggak berani. Enggak, saya enggak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pulanglah orang tadi. Setelah pulang gimana ceritanya? Wahai Abi, ini orang yang punya kotak ngasih enggak? Enggak. Ya udah, enggak apa-apa, biarin. Apa yang terjadi ketika orang yang tadi kehilangan ya dinarnya? Sampailah di rumah jamaah rahimakumullah, ternyata ada wasiat dari ayahnya. Itu punya kotak jamaah rahimakumullah, ada 3 yang sama seperti ini, isinya sama, 1000 dinar, 1000 dinar. Yang 1000 dinar jamaah rahimakumullah kata ayahnya, kamu gunakan buat ibadah kepada Allah, buat haji, buat ya nitip di masjid, di madrasah, dimanapun. Yang 1000 dinar. Lalu yang 1000 dinar buat zakat, buat mal, buat infak, semuanya. Lalu yang satu ini ada wasiat dari ayahnya, berikan kepada fakir miskin yang paling miskin di kampung situ. Yang ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata emang rezeki enggak kemana. Setelah disurvei jamaah rahimakumullah, ingat pesan daripada wasiat ayahnya, nyari tuh orang miskin enggak ada. Ternyata orang yang fakir miskin itu orang yang nemuin kotak tadi hadirin. Lalu diantar oleh seorang imam, ya, seorang ulama besar, Imam Tobari jamaah rahimakumullah, kebetulan hidup di masa itu. Lalu kata Imam Tobari, wahai, kebetulan kenal nih sama yang punya kotak. Ya udah, kita datang ke sana, kasihin ke dia kalau memang dia fakir miskin. Karena memang kebetulan juga sebenarnya situ harus memberi kepada dia. Apa kata orang tadi, anak tadi? Saya kan ini amanah dari orang tua saya. Cari orang yang fakir miskin, saya nggak berani. Ya sebenarnya nggak salah juga gitu. Maka akhirnya jamaah rahimah datanglah ke sono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi pada sedih Pak. Iya. Ternyata disambut, ada apa? Ini ternyata subhanallah emang rezeki Bapak. Ini 1000 dinar ini sebenarnya memang Allah sudah memberikan, ya qadarullah, ketetapan dari Allah. Memang rezekinya Bapak yang menemukan. Dan mungkin ini berkat sabarnya Bapak, jadi orang yang benar-benar sabar, nggak pernah ngeluh, terus istiqomah dalam kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki yang 1000 dinar ini, kalau dihitung jamaah rahimakumullah, persis orang yang ada di rumah. Ya, suami, istri, lalu ibunya, ibu dari istrinya, anak yang 4, lalu 1 tadi sahabat, ya, seorang ulama Imam Tobari tadi hadirin yang nganterin, ya, yang ngasih penjelasan semua. Maka akhirnya ini Pak, saya dengan ridhonya kotak ini saya kasihkan ke Bapak. Saya ridho, saya ikhlas, ini hak miliknya Bapak. Maka subhanallah dengan sujud syukurnya orang tadi hadirin, ketika dibuka ada 1000 dinar, diambillah 100 dinar diberikan kepada Imam Tobari. Kebetulan Imam Tobari juga dalam kondisi kesulitan saat itu. Jadi itulah yang namanya rezeki hadirin. Kalau sungguh-sungguh tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan caranya Allah itu banyak. Tidak akan miskin, tidak akan susah bagi orang yang dekat dengan Allah, karena sesungguhnya Allah paham dengan kebutuhan kita.
Jadi mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah istiqomahkan kita dalam kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesolehan, ketaatan itu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam penjelasan tadi Imam Tabari menjelaskan orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah akan tolong. Ya. Bukan hanya kitanya, semua anak keturunannya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat coba dari pengalaman orang-orang yang eksis dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka anak keturunannya itu semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita perjuangannya ini sama. Ada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang tua yang mujahadah dalam kebaikan. Karena dengan sendirinya otomatis hadirin kita pun akan ada bagaimana punya pikir, punya konsep, punya resep. Anak-anak kita ini semuanya menjadi orang-orang yang ikut andil berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak ustaz kadang-kadang di pesantrenin, begitupun kita yang dekat dengan ustaz akan ketularan, Pak. Sehingga saya pengen anak saya di pesantrenin. Maka terus itulah berkahnya kita punya sahabat yang baik, maka akan terikat dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Ya. Doanya untuk almarhum sahabat kita, topik yang baru kemarin jemaah. Mohon dikirim doa. Baik.